Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oke, gimana nih? Masih pada betah pakai Sony Xperia 1 ini? Atau mungkin sekarang sudah ganti dengan HP merek lain? Atau mungkin upgrade dari Sony Xperia 1 ke Sony Xperia 1 Mark atau sebagainya? Atau bahkan beralih ke iPhone? Atau mungkin ada yang baru merencanakan untuk membeli Sony Xperia 1 ini sekarang ya teman-teman, di tahun 2022 ini. Tapi tahukah teman-teman kalau harga dari Sony Xperia 1 ini mengalami penurunan yang sangat drastis ya. Di tahun lalu, di akhir tahun sekitar November Desember 2021, harga HP ini sekitar 2,6 sampai 2,9 juta ya teman-teman. Tapi di bulan Maret 2022 ini harga terendah dari HP ini mencapai 2,1 juta hingga 2,3 juta. Dengan Note itu normal ya teman-teman, no shadow 97 sampai 98% good. Nah, jadi menurut teman-teman, apa sih yang menyebabkan harga HP ini sangat turun drastis? Nah, berikut akan saya kasih beberapa ulasan menurut pendapat saya pribadi. Faktor apa saja yang mungkin menyebabkan harga dari HP Sony Xperia 1 ini anjlok ya teman-teman. Jadi simak video ini sampai selesai dan mungkin kalau punya teman-teman ada masukan bisa komen. Faktor pertama yang mungkin mempengaruhi penurunan harga ini adalah ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya teman-teman. Jadi harapannya dari HP yang flagshipnya Sony ini dengan spek yang tinggi tentunya dengan RAM 6GB dan prosesor Snapdragon 855, harusnya dengan bermain game ringan saja itu seperti Mobile Legends tidak menimbulkan masalah yang cukup serius ya teman-teman. Tapi nyatanya hanya dengan bermain game Mobile Legends, HP ini akan cepat panas ya teman-teman. Selain cepat panas, juga akan mengalami beberapa kasus mengalami ghost touch. Nah, jadi mungkin hal-hal tersebut yang mendasari atau membuat banyak dari teman-teman kita menjual HP ini kembali dan beralih ke series atau mungkin merek yang lain ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sendiri gimana untuk faktor pertama ini, apakah setuju? Nah, kita lanjut untuk faktor yang kedua. Faktor yang kedua yaitu terkait dengan penggunaan baterainya ya teman-teman. Jadi HP ini mempunyai kapasitas baterai yang cukup kecil, yaitu hanya sekitar 2900 mAh, dimana kalau kita menjalankan satu kali main game Mobile Legends dengan durasi maksimal 25 menit, itu baterai akan berkurang sekitar 10-18% untuk satu kali game ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kalikan sendiri terkait dengan berapa jam penggunaan HP ini kalau full untuk bermain game. Nah, mungkin kalau untuk para gamer atau bocil-bocil zaman now untuk bermain HP ini mungkin kurang puas karena baterainya akan cepat habis. Dan juga untuk waktu charge-nya juga sangat lama ya teman-teman, yaitu di atas 1 jam sampai penuh. Nah, itu mungkin menjadi beberapa alasan kenapa harga dari HP ini sudah turun di tahun ini. Nah, faktor yang ketiga dengan HP ini adalah HP ini cepat panas ya, walaupun tidak dipakai untuk game ya teman-teman, apalagi untuk kamera. Nah, kameranya sih bagus, cuman kalau menurut saya pribadi, saya beli HP ini tuh awalnya untuk membuat konten ya teman-teman, tapi nyatanya untuk durasi recordnya sangat pendek, jadi saya alihkan hanya untuk pemakaian sehari-hari, daily use. Nah, karena memang untuk vlogger ataupun untuk membuat konten dengan HP ini sangat tidak cocok ya teman-teman, terutama terkait dengan durasi, meskipun hasilnya cukup bagus, standar lah untuk kamera dengan HP dengan sebutan flagship. Nah, itu merupakan faktor yang ketiga. Oke, lalu faktor yang terakhir yang jadi banyak masalah atau kendala adalah terkait pemblokiran IMEI ya teman-teman. Nah, jadi tentu kita tahu bahwa HP ini merupakan HP tidak resmi. Meskipun banyak dari seller-seller kita menjanjikan garansi lifetime atau seumur hidup dalam tanda kutip ya, kalau tanggung jawab. Atau kalau bayar lagi nanti udah beda lagi harganya ya.
Karena beberapa seller note-nya itu garansi seumur hidup, tapi ketika kita klaim kita dimintai bayaran lebih ya teman-teman, atau kita suruh bayar lagi, nggak gratis. Nah, jadi beberapa teman-teman kita sudah mengalami yang namanya IMEI terbegal, meskipun baru pemakaian beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kalau HP saya ini sudah pemakaian 6 bulan lebih, jadi masih aman, tidak ada terkait masalah sinyal, masih aman saja, tidak ada pernah hilang sinyal ataupun yang lain. Nah, itu mungkin adalah alasan utama kenapa harga dari HP ini semakin kesini semakin turun, di luar dari berkurangnya permintaan dan semakin banyaknya supply atau keberadaan HP ini di Indonesia. Jadi gimana teman-teman? Masih tertarik untuk membeli HP Sony Xperia 1 ini? Kalau masih tertarik, saya sarankan buat teman-teman untuk membeli di seller ataupun toko ya teman-teman, atau counter. Jangan membeli di perseorangan. Kenapa? Jadi kalau perseorangan itu menjual HP tersebut, itu ada beberapa faktor kemungkinan ya teman-teman. Pertama, memang karena memang butuh uang, jadi HP tersebut dijual. Kemungkinan kedua adalah memang HP tersebut dijual untuk upgrade untuk lebih bagus lagi, atau beralih ke merek yang lain. Nah, faktor yang ketiga ini yang teman-teman perlu waspadai. Jadi, beberapa orang itu menjual HP mereka setelah email mereka terblokir dan kembali lagi. Kenapa ini diwaspadai? Jadi kalau email sudah terblokir kemudian kembali dan terblokir lagi, itu perlu waktu lama ya teman-teman untuk mengembalikan sinyal setelah email tersebut terblokir kembali ya teman-teman, atau sudah terblokir 2 kali. Jadi hal inilah yang teman-teman perlu waspadai atau pertimbangkan sebelum membeli HP dari perseorangan. Nah, mungkin ini saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe, dan komen.